Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di negara Jepang. Nah, sebelum kita masuk kepada sistem pendidikan di negara Jepang, mari kita lihat sekilas tentang negara Jepang. Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur. Negara ini terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini dikenal dengan julukan Negeri Matahari Terbit, karena orang Jepang dahulu adalah penyembah matahari. Bahkan sampai sekarang mereka masih mempercayai bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari. Jepang juga dikenal sebagai negeri sakura. Hal ini karena di Jepang banyak ditumbuhi bunga sakura. Bunga sakura ini merupakan ciri khas negara Jepang loh. Secara geografis, Jepang terletak di kawasan Asia Timur yang terpisah dari benua Asia, di sebelah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Jepang juga termasuk negara kepulauan juga loh, karena Jepang terdiri dari 6.852 pulau. Jepang memiliki iklim sedang dengan pembagian 4 musim yang jelas, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Jepang merupakan salah satu negara maju. Indikator tersebut tidak hanya dari kondisi ekonomi, namun juga sistem pendidikan yang melahirkan individu dengan kualitas yang unggul. Tak hanya itu, Jepang terkenal dengan budaya dan orang-orang yang pintar, sehat, santun, dan juga bijak. Hal tersebut adalah hasil dari sistem pendidikan Jepang yang sukses dalam mendidik siswa-siswinya. Sistem pendidikan di Jepang diatur dalam Fundamental Law of Education atau dalam bahasa Jepangnya Kyoku Kibonbo. Sistem persekolahannya sama seperti Indonesia, yaitu mengikuti pola 6334 untuk pendidikan umum. Sistem pendidikan di Jepang juga terkenal sangat disiplin. Mungkin Anda pernah melihat orang Jepang berjalan kaki dengan cepat. Itu karena mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Tidak ada istilah menunda pekerjaan. Semua harus dikerjakan dengan cepat. Secara umum, struktur pendidikan di Jepang sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan yang ada di negara lain, termasuk Indonesia. Jepang masih menganut sistem pendidikan 6334. Yang terdiri atas taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan lanjutan. Yang pertama adalah taman kanak-kanak atau yuchien. Sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya mulai dari pendidikan taman kanak-kanak. Biasanya batas umur untuk masuk taman kanak-kanak adalah kisaran 3-5 tahun. Di Jepang, pendidikan di taman kanak-kanak berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, di mana tiap kurikulumnya dibuat berdasarkan musyawarah dengan berbagai pertimbangan, termasuk diantaranya pertimbangan tumbuh kembang anak. Yang kedua adalah sekolah dasar, atau dalam bahasa Jepang Shogakko. Shogakko termasuk dalam pendidikan yang diwajibkan oleh pemerintah Jepang. Tak heran kalau setiap orang tua akan menyekolahkan anaknya di bangku sekolah dasar. Kebanyakan orang tua akan menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Di tingkat dasar ini, para siswa akan diajarkan berbahasa Jepang, musik, olahraga, pengenalan lingkungan hidup, kerajinan tangan, sains, matematika, dan ilmu sosial. Yang ketiga, sekolah menengah pertama atau Chugakko. Sama seperti sekolah dasar, pendidikan menengah pertama ini wajib diikuti oleh seluruh anak-anak di Jepang dengan rentang usia 6-15 tahun. Pada tingkat ini, siswa akan diajarkan berbagai pelajaran. Mata pelajaran yang diberikan tiap hari berbeda, artinya tidak ada pengulangan mata pelajaran dalam seminggu. Guru-guru yang mengajar di tingkat menengah pertama pun tidak bisa sembarangan. Mereka harus memiliki pendidikan sarjana dengan sertifikat kelas 2 yang berlaku selama 1 tahun. Tiap tahunnya, para guru tersebut harus mengikuti kembali ujian sertifikasi. Tujuannya untuk memastikan kualitas dari para guru tersebut. Yang keempat, sekolah menengah atas atau Kotugakko. Tingkat sekolah menengah atas tidak termasuk program pewajib pemerintah, karena biaya pendidikan di SMA ditanggung sendiri oleh para siswa.
Di Jepang terdapat 3 jenis SMA, yaitu sekolah negeri yang diatur oleh pemerintah pusat, sekolah negeri yang diatur oleh pemerintah provinsi, serta sekolah swasta yang diatur oleh lembaga swasta. Pendidikan tingkat menengah atas di Jepang terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan full-time dan pendidikan part-time. Sistem full-time merupakan pendidikan yang ditempuh selama 3 tahun penuh, sementara untuk sistem part-time memiliki waktu yang lebih fleksibel, di mana waktu tempuhnya bisa lebih dari 3 tahun. Nah, setelah menempuh pendidikan menengah atas, para siswa bisa memilih pendidikan lanjutan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang 10 kelebihan utama dari sistem pendidikan di Jepang yang unik dan berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, norma lebih utama dari pengetahuan. Di sekolah dasar Jepang, murid-murid tidak mendapatkan ujian hingga kelas 4. Ujian yang mereka terima hanya ujian sederhana dan bukan penentu utama perkembangan akademis mereka. Sistem pendidikan Jepang menekankan bahwa 3 tahun pertama pada pendidikan dasar yang paling utama adalah pengembangan norma dan karakter mereka, bukan menilai dari kemampuan mereka untuk belajar atau tingkat pemahaman mereka tentang pembelajaran. Siswa-siswa SD akan diajarkan nilai-nilai kehidupan dasar yang penting seperti hormat kepada orang lain dan lemah lembut terhadap hewan, dan menghargai alam. Selain itu, mereka akan diajari berbagai cara menjadi pribadi yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan memiliki empati. Tidak hanya itu, mereka juga akan diajarkan bagaimana memiliki sikap berani, mengontrol diri, dan bersikap adil. Yang kedua, musim masuk sekolah pada tanggal 1 April. Musim masuk di sekolah di Jepang berada pada tanggal 1 April. Ada beberapa alasan mengapa tanggal tersebut dipilih. Sebagai tanggal pertama masuk sekolah, yang pertama bulan April merupakan musim bunga sakura yang sedang mekar. Oleh karena itu, para murid-murid akan menyaksikan pemandangan indah selama di jalan ketika masuk sekolah. Hal ini dapat memberi efek senang ketika ada tekanan untuk mengawali musim belajar mengajar. Kegiatan akademik di Jepang dibagi dalam 3 semester atau caturwulan, yaitu 1 April sampai 20 Juli, 1 September sampai 26 Desember, dan 7 Januari sampai 25 Maret. Hasilnya lebih banyak hari libur, yaitu 6 minggu pada musim panas dan 2 minggu pada musim dingin dan musim semi. Yang keempat, makan siang yang sama dan bersama. Sistem pendidikan di Jepang selalu berusaha untuk memberikan gizi yang seimbang bagi para murid. Makanan yang disajikan untuk anak diukur hingga hitungan gram. Dalam penyajian makanan sehari-hari, porsi serat jauh lebih banyak dibandingkan unsur gizi yang lain. Untuk protein, orang Jepang banyak mengkonsumsi protein nabati. Ketika tiba saatnya makan, makanan yang dihidangkan pertama ke anak adalah sayuran. Jadi ketika anak sedang lapar-laparnya, pilihan pertama untuk dimakan ya cuma sayur. Setelah itu barulah jenis makanan yang lain menyusul. Yang kelima, bimbingan belajar sangat diminati. Budaya belajar sudah ditanamkan sejak masa kecil. Anak-anak SD di Jepang sudah mengikuti kegiatan bimbingan belajar yang biasanya dilakukan di malam hari. Oleh karena itu, tak jarang banyak anak-anak yang pulang malam setelah mengikuti bimbingan belajar. Hasilnya, murid-murid di Jepang sangat jarang mengulang kelas. Berikutnya yang keenam, yaitu mata pelajaran tradisional. Sebagai negara maju, Jepang terkenal dengan bagaimana mereka menjaga kebudayaan mereka. Meskipun dikategorikan sebagai negara maju, tidak banyak dari mereka menguasai bahasa Inggris karena mereka lebih bangga dengan bahasa sendiri. Hal ini adalah wujud dari kebanggaan budaya mereka sendiri daripada mengikuti tren populer dari negara barat. Untuk memperoleh hal tersebut, para siswa mendapatkan pelajaran tradisional Jepang, termasuk kaligrafi dan kesusastraan Jepang. Yang ketujuh, penggunaan seragam untuk tingkat menengah dan atas.
Penggunaan seragam di sistem pendidikan sangat unik. Pada tingkat sekolah dasar, para siswa dasar tidak menggunakan seragam. Hal ini untuk memberikan kenyamanan pada anak-anak selama berada di sekolah. Akan tetapi, ketika masuk ke tingkat menengah dan atas, mereka akan menggunakan seragam. Penggunaan seragam ini untuk menghindari ketimpangan sosial di antara siswa-siswa, serta agar mereka lebih meningkatkan rasa sosial antara siswa. Yang kedelapan, tingkat kehadiran siswa 90% loh. Nah, secara statistik, siswa di Jepang memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi, yaitu 90% sebab sangat jarang siswa di Jepang untuk bolos sekolah. Jangankan untuk bolos, siswa yang tidak memperhatikan guru saat proses belajar mengajar sangat jarang ditemukan. Yang kesembilan yaitu ujian akhir penentu masa depan. Jika di Indonesia menganggap bahwa ujian akhir nasional tidak adil bagi para siswa, berbeda dengan Jepang. Sampai sekarang, sistem pendidikan Jepang masih menerapkan ujian akhir nasional. Pada akhir masa sekolah tingkat atas, seluruh siswa harus mengikuti ujian penting yang menentukan masa depan mereka. Nilai dari ujian akhir ini digunakan tidak hanya sebagai kelulusan, namun juga syarat untuk masuk ke perguruan tinggi. Saking ketatnya nih, ujian ini para siswa SMA kelas 3 benar-benar mempersiapkannya dengan matang. Dari data statistik, hanya 76% kelulusan SMA yang dapat melanjutkan ke tingkat lebih tinggi setelah ujian tersebut. Karena saking sulitnya, ujian tersebut mendapat istilah ujian neraka. Nah, yang terakhir yaitu kuliah adalah masa terindah. Beban pendidikan di Jepang yang terlalu berat adalah SMA. Nilai akhir saat SMA sangat menentukan masa depan seorang siswa. Nah, oleh karena itu, bagi mereka yang berhasil masuk perguruan tinggi merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Sebelum masuk ke dunia kerja yang sangat ketat di Jepang, para mahasiswa benar-benar menikmati masa-masa selama kuliah. Karena kondisi itu, masa ketika kuliah sering disebut sebagai masa liburan hidup. Nah, itulah sekilas informasi tentang sistem pendidikan negara di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.